Dalam waktu singkat, lebih dari 65.000 tiket dinyatakan ludes. GBK kembali jadi lautan merah. FIFA Series kali ini bukan cuma ditonton lokal. Kabarnya, lebih dari 150 negara siap menyiarkan turnamen ini secara langsung. Reaksi dari Malaysia cukup menarik perhatian. Beberapa pihak dari FAM bahkan terdengar meremehkan dengan komentar yang terkesan iri dan defensif. Mereka menyebut seolah Indonesia terlalu dibesar-besarkan. Bahkan ada yang bilang Malaysia lebih hebat. Apakah Indonesia siap? Karena kesempatan seperti ini tidak datang dua kali. Dan kalau dimanfaatkan dengan baik, ini bisa jadi titik awal kebangkitan sepak bola Indonesia di level internasional. Atmosfer sepak bola Indonesia kembali memanas. Bukan karena kualifikasi, bukan juga karena turnamen resmi AFC, tapi karena satu ajang yang justru sedang jadi sorotan global, FIFA Series edisi Maret yang untuk pertama kalinya digelar di Indonesia. Dan gila sih, antusiasmenya benar-benar di luar ekspektasi. Dalam waktu singkat, lebih dari 65.000 tiket dinyatakan ludes. GBK kembali jadi lautan merah, bahkan sebelum bola pertama ditendang. Turnamen ini sendiri dijadwalkan berlangsung pada 27 hingga 30 Maret dengan format mini turnamen yang mempertemukan beberapa negara dari konfederasi berbeda. Indonesia akan menghadapi Saint Kitts and Nevis di laga pembuka. Sebuah pertandingan yang secara kualitas mungkin terlihat timpang di atas kertas, tapi tetap menyimpan banyak hal menarik untuk dibahas. Karena ini bukan sekedar menang atau kalah, tapi soal momentum, eksperimen squad, dan juga panggung pembuktian di mata dunia. Dan yang bikin makin menarik, FIFA Series kali ini bukan cuma ditonton lokal. Kabarnya, lebih dari 150 negara siap menyiarkan turnamen ini secara langsung. Artinya apa? Semua mata akan tertuju ke Indonesia. Dari Eropa, Asia, sampai Amerika Latin, mereka akan melihat bagaimana atmosfer GBK, bagaimana kualitas permainan timnas, dan bagaimana Indonesia sebagai tuan rumah menggelar event kelas internasional. Ini jelas jadi kesempatan emas, karena selama ini Indonesia sering dipandang sebelah mata. Tapi sekarang, lewat FIFA Series, Indonesia punya panggung untuk menunjukkan bahwa kita bukan cuma negara dengan fans fanatik, tapi juga punya potensi besar di level global. Masuk ke pertandingan, laga pertama Indonesia akan menghadapi Saint Kitts and Nevis. Secara ranking FIFA, Indonesia jelas unggul. Tapi justru disinilah tantangannya. Karena tim seperti Saint Kitts biasanya bermain tanpa beban. Mereka datang sebagai underdog, dan itu sering kali berbahaya. Satu kesalahan kecil saja bisa jadi bumerang. Apalagi ini bukan laga biasa. Ini adalah debut resmi di turnamen FIFA Series dan tekanan bermain di depan puluhan ribu supporter sendiri tentu tidak ringan. Pemain harus bisa menjaga fokus, tidak terbawa euforia, dan tetap bermain disiplin. Yang menarik lagi, pelatih juga disebut akan melakukan beberapa rotasi. Dengan jadwal yang padat, kemungkinan besar tidak semua pemain inti akan langsung dimainkan sejak awal. Ini jadi kesempatan bagi pemain-pemain pelapis untuk unjuk gigi, dan dari sinilah biasanya kejutan muncul. Nama-nama dalam 24 skuad final juga jadi bahan pembicaraan panas di kalangan netizen. Ada yang dianggap layak, ada juga yang dipertanyakan. Tapi inilah sepak bola, selalu ada pro dan kontra. Yang jelas keputusan sudah dibuat, dan sekarang waktunya para pemain membuktikan bahwa mereka pantas mengenakan jersey timnas. Beberapa pemain muda juga disebut-sebut akan mendapat menit permainan. Ini jadi sinyal positif karena regenerasi memang sangat dibutuhkan. Indonesia tidak bisa terus bergantung pada nama-nama lama, harus ada wajah baru yang siap mengambil peran di masa depan. Di sisi lain, ada juga pemain senior yang tetap jadi tulang punggung tim. Kombinasi pengalaman dan energi muda inilah yang diharapkan bisa jadi kekuatan utama Indonesia di FIFA Series kali ini. Menariknya lagi, pelatih John Hartman secara terbuka menyatakan bahwa dirinya sudah tidak sabar untuk menjalani debut di GBK. Ia menyebut atmosfer sepak bola Indonesia sebagai salah satu terbaik di Asia. Dan buat pelatih asing, bermain di depan puluhan ribu supporter fanatik jelas jadi pengalaman yang spesial.
Pernyataan ini bukan cuma formalitas. Banyak pelatih dan pemain asing sebelumnya juga mengakui bahwa GBK punya aura yang berbeda. Tekanan dari tribun bisa jadi energi tambahan bagi tim tuan rumah, tapi juga bisa jadi beban kalau tidak dikelola dengan baik. Makanya, laga melawan Saint Kitts nanti bukan cuma soal taktik, tapi juga soal mental. Bagaimana pemain mengontrol emosi, bagaimana mereka merespon tekanan, dan bagaimana mereka tetap tenang dalam situasi krusial. Di luar lapangan, sorotan juga datang dari negara tetangga. Reaksi dari Malaysia cukup menarik perhatian. Beberapa pihak dari FAM bahkan terdengar meremehkan dengan komentar yang terkesan iri dan defensif. Mereka menyebut seolah Indonesia terlalu dibesar-besarkan. Bahkan ada yang bilang Malaysia lebih hebat. Tapi justru disinilah letak perbedaannya. Indonesia saat ini sedang bergerak, infrastruktur mulai dibenahi, kompetisi diperbaiki, dan yang paling penting, momentum sedang dibangun. Sementara komentar seperti itu justru menunjukkan adanya rasa terusik. Netizen pun langsung merespon, banyak yang membandingkan kondisi sepak bola Indonesia saat ini dengan negara tetangga. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, Indonesia terlihat lebih percaya diri, bukan cuma di dalam lapangan, tapi juga dalam citra di mata internasional. FIFA Series ini jadi semacam pembuktian bahwa Indonesia bisa jadi tuan rumah yang layak, bahwa Indonesia punya pasar besar, dan bahwa sepak bola di sini hidup, bukan sekedar formalitas. Kembali ke pertandingan, jika Indonesia mampu menang meyakinkan di laga pertama, maka kepercayaan diri tim akan meningkat drastis. Ini penting, karena laga berikutnya kemungkinan akan lebih berat. Lawan yang dihadapi akan punya kualitas lebih baik, dan tentu tidak bisa dianggap remeh. Disinilah konsistensi diuji. Banyak tim bisa tampil bagus di satu laga, tapi gagal mempertahankan performa di laga berikutnya. Indonesia harus bisa mematahkan pola itu, harus bisa menunjukkan bahwa mereka bukan tim yang hanya bagus sesaat. Selain itu, aspek finishing juga jadi perhatian. Dalam beberapa laga sebelumnya, Indonesia sering menciptakan banyak peluang, tapi kurang efektif dalam penyelesaian akhir. Ini harus diperbaiki, karena di level internasional, satu peluang bisa menentukan pertandingan. Pertahanan juga tidak boleh lengah, meskipun menghadapi tim dengan ranking lebih rendah, bukan berarti Indonesia bisa bermain santai. Justru disinilah sering terjadi kejutan. Tim underdog biasanya mengandalkan serangan balik cepat, dan kalau tidak diantisipasi, bisa jadi masalah besar. Dukungan supporter tentu akan jadi faktor kunci. Dengan 65.000 penonton di stadion, atmosfer akan sangat luar biasa. Tapi sekali lagi, pemain harus bisa mengontrol emosi. Jangan sampai terlalu bernafsu menyerang dan malah membuka celah di belakang. Apakah Indonesia siap? Karena kesempatan seperti ini tidak datang dua kali. Dan kalau dimanfaatkan dengan baik, ini bisa jadi titik awal kebangkitan sepak bola Indonesia di level internasional.